Perkenalkan, saya Andreas Albertus Torus dengan NIM 1104190063 dari Prodi S1 Teknik Fisika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai eddy current testing dan pengaplikasiannya di dunia nyata. Eddy current testing. Oke, konsep yang digunakan di eddy current itu ketika koil atau kawat atau lilitan yang dihubungkan ke sumber arus listrik itu maka akan menghasilkan medan magnet. Seperti yang ada di gambar di samping, ketika koil dihubungkan ke sumber arus, maka akan terjadinya medan magnet. Nah, lalu kita uji coba menggunakan aluminium atau batang besi. Nah, ketika batang besi dimasukkan ke koil, itu akan menimbulkan medan magnet. Bisa kita lihat di ampere meternya atau current meternya itu bertambah. Nah, selain itu bisa kita lihat juga di batang logam tersebut itu terdapat lubang atau crack yang dimana itu akan dideteksi oleh si coil tersebut. Nah, untuk pendeteksiannya itu ditandakan dengan penurunan arus yang terlihat di current meter. Kenapa menurun? Itu karena arus terjadi simpangan. Bisa kita lihat di video tersebut, simpangan arus itu mencari permukaan yang rata atau menjauhi si lubang tersebut agar bisa terus mengalir, karena si arus tersebut tidak bisa melompati lubang tersebut. Jadi arus tersebut harus mencari permukaan yang rata. Oke, selanjutnya di percobaan kedua itu ada sebuah batang logam yang terdapat dua crack. Yang pertama berbentuk horizontal dan vertikal. Untuk percobaan pertama, kita masukkan koil ke dalam batang logam di permukaan yang halus. Itu terjadi perubahan arus. Itu bisa kita lihat di current meter, dia high. Lalu kita coba geser ke crack yang horizontal, itu terjadi penurunan arus lagi. Itu dikarenakan adanya penyimpangan arus yang saya jelaskan di sebelumnya. Lalu digeser lagi ke crack yang berbentuk vertikal, ternyata tidak ada perubahan arus. Itu sama seperti permukaan yang rata. Itu dikarenakan tidak ada penyimpangan arus yang mengalir, maka itu sama dengan pengujian yang di permukaan rata. Oke, terus kita coba di plat, percobaan yang ketiga, di plat atau bidang datar yang terdapat satu crack. Untuk di permukaan halus itu current meternya high. Nah, ketika kita geser ke permukaan yang ada cracknya yang berbentuk horizontal, apakah akan menurun atau tetap? Nah, ternyata menurun. Itu dikarenakan adanya penyimpangan arus tersebut, di mana arus tersebut harus mencari permukaan yang lebih halus untuk mengalir karena tidak bisa melompati lubang tersebut. Lalu kita geser ke sebaliknya atau ke kanan, itu sama saja dia akan mencari permukaan yang halus atau menghindari si crack tersebut. Lalu kita geser lagi ke permukaan biasa, itu height lagi untuk di current meternya. Lalu lanjut ke pengujian alatnya. Nah, pertama kita persiapkan dulu alatnya. Untuk alat-alatnya itu ada ampere meter, coil, dan power supply, serta kabel jumper atau kabel penghubung. Untuk yang pertama kita hubungkan ampere meter ke power supply. Lalu kita hubungkan coil dengan power supply menggunakan kabel jumper. Dan untuk langkah yang ketiga, itu kita hubungkan si power supply ke sumber listrik dari PLN. Oke, lalu kita on-kan si power supply-nya, lalu kita atur voltasenya yang kita inginkan. Setelah kita atur, bisa kita lihat di ampere meter itu sudah berubah karena sudah teraliri oleh arus listrik. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaan. Nah, untuk pengujian alatnya, nah di tahap kedua ini ada pengujian alat. Untuk bahan yang pertama itu kita menggunakan aluminium. Ada tiga crack, yaitu pertama berbentuk horizontal, bisa kita lihat. Nah, untuk yang kedua itu berbentuk horizontal namun terdapat dua crack, dan yang ketiga itu lubang kecil.
Oke, kita masuk ke pengujian yang pertama yang satu crack. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, coil digeser ke plat yang ada cracknya. Bisa kita lihat di basic meter atau ampere meter itu terjadi penurunan arus. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, si arus akan mencari permukaan yang lebih halus untuk mengalir. Oke, kita coba percobaan kedua yang terdapat 2 crack. Oke, bisa kita lihat di basic meter itu terjadi penurunan arus juga. Sama halnya dengan yang satu crack tadi, itu si arus akan mencari permukaan yang lebih halus untuk mengalir. Oke, dan yang ketiga itu ada lubang kecil. Itu kita coba, dan ternyata tidak ada atau tidak terjadi perubahan arus dikarenakan arus tersebut, karena lubangnya terlalu kecil ya, jadi arus tersebut tidak terjadi simpangan yang begitu besar seperti halnya crack yang berbentuk horizontal tadi. Lalu hasil pengujian kita dapat untuk satu crack itu terjadi penurunan 4-6 mikroampere, untuk 2 crack 6-8 ampere mikroampere, dan satu lubang itu tidak terjadi penurunan arus. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai eddy current testing dan pengaplikasiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.